Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Pernah gak sih merasa cemas atau khawatir waktu mau mendisiplinkan murid? Nah, pembahasan kali ini khusus buat Anda. Kita akan kupas tuntas soal perisai hukum yang sebenarnya melindungi Anda, supaya bisa mengajar dengan lebih tenang dan percaya diri. Oke, langsung ke pertanyaan intinya ya. Beneran nggak sih, cuma karena menegur murid, seorang guru bisa sampai masuk penjara? Jawabannya tuh ternyata nggak sesimpel iya atau tidak. Yuk kita bongkar bareng-bareng ketakutan yang jujur aja sering banget menghantui para guru. Nah, inilah yang disebut dengan kriminalisasi guru. Bayangin deh, niat kita baik, mau mendidik, malah dibalas laporan polisi. Ini masalah serius loh, bukan cuma mengancam guru secara perorangan, tapi bisa menciptakan efek gentar. Jadi guru-guru lain jadi takut buat bertindak, takut buat mendisiplinkan. Ini bahaya banget buat dunia pendidikan kita. Tapi tenang dulu, jangan keburu pesimis. Anda itu nggak sendirian kok. Negara sebenarnya sudah menyiapkan semacam perisai hukum yang kuat banget. Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu. Ada 4 lapis perlindungan yang memang dirancang khusus untuk menjaga Anda dan martabat profesi guru. Betul sekali, ada 4 lapis perlindungan hukum. Dan ini bukan sekedar info ya, tapi ini adalah instrumen yang wajib banget Anda tahu sebagai seorang guru. Oke, kita mulai dari lapisan yang pertama. Lapisan pertama yang jadi pondasi dari semuanya, itu datang dari undang-undang profesi kita sendiri. Undang-undang guru dan dosen. Ini dia dasarnya, akarnya. Nah, coba deh perhatikan baik-baik. Ada satu kata yang krusial banget di sini, wajib. Ini bukan sekedar imbauan, bukan sebaiknya atau diharapkan. Artinya pemerintah, Pemda, masyarakat itu secara hukum diwajibkan untuk melindungi Anda, para guru saat menjalankan tugas. Wajib loh. Oke, kita lanjut ke lapisan kedua yang lebih detail, lebih teknis, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Nah, peraturan inilah yang ngasih guru kewenangan spesifik buat bertindak. Poin pentingnya di sini adalah peraturan ini secara jelas ngasih Anda, para guru, semacam kekebalan terbatas. Anda punya kebebasan buat ngasih sanksi ke murid yang melanggar norma. Tentu sanksi yang mendidik ya. Ini tuh pengakuan resmi dari negara atas otoritas Anda sebagai seorang profesional. Sekarang kita masuk ke perisai ketiga. Dan bisa dibilang ini yang paling kuat. Kenapa? Karena ini datang langsung dari Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi kita. Ini tuh ibaratnya senjata pamungkas kalau sudah masuk ke ranah hukum. Dan putusannya ini jelas banget. Mahkamah Agung bilang, selama niat guru itu mendidik dan cara yang dipakai masih dalam batas wajar, maka tindakannya itu tidak bisa dipidana. Ini garis pemisah yang tegas banget di mata hukum antara mendidik dengan menyakiti. Oke, lapisan keempat atau yang terakhir ini ibaratnya benteng di garda terdepan. Ini bukan soal hukum di pengadilan, tapi lebih ke prosedur di lapangan. Ada nota kesepahaman atau MOU antara Polri dengan PGRI. Tujuannya apa? Simple. Mencegah masalah kecil jadi besar. Jadi gini, dengan adanya MOU ini, polisi itu dianjurkan untuk nggak langsung memproses laporan jadi kasus pidana. Mereka didorong untuk coba jalan mediasi dulu, didamaikan dulu. MOU ini fungsinya kayak rem darurat, supaya masalahnya nggak langsung meledak. Oke, kita udah tahu ada 4 perisai hukum yang melindungi guru. Tapi pertanyaan yang paling penting sekarang adalah, di mana sih batasannya? Gimana caranya hukum bedain mana tindakan disiplin yang boleh dan mana yang udah masuk kategori kekerasan alias pidana? Nah, ini dia kuncinya, biar kita paham cara kerja perlindungan hukum ini. Jawabannya itu ada di 2 hal. Pertama, niat Anda di balik tindakan itu. Dan yang kedua, metode atau cara yang Anda pakai. Coba kita lihat tabel perbandingan ini. Jelas banget kan? Kalau niatnya untuk mendidik atau memperbaiki, bentuknya teguran, nasihat, atau bahkan tugas tambahan, itu masuk kategori disiplin yang dilindungi hukum. Tapi, kalau niatnya udah untuk menyakiti, melampiaskan amarah, bentuknya kekerasan fisik, nah disitulah hukum akan menarik garis tegas. Ini udah masuk ranah pidana. Tapi, kadang masalahnya bisa lebih ngeri dari sekedar laporan polisi. Gimana kalau ada guru yang diancam secara fisik, diintimidasi, atau bahkan didatangi massa dari keluarga murid? Wah, kalau sudah begini, ini bukan lagi soal kriminalisasi, tapi sudah masuk ke persekusi. Tenang, hukum juga melindungi Anda dari situasi semacam ini. KUHP kita punya pasal-pasal yang bisa menjerat para pelaku intimidasi, mulai dari pasal soal ancaman, pencemaran nama baik, sampai pengeroyokan. Jadi ingat ya,
Anda punya hak untuk melawan secara hukum. Dan tolong, ingat ini baik-baik. Rasa aman itu bukan bonus atau kemewahan. Itu adalah hak asasi Anda yang paling fundamental. Dan negara, lewat aparatnya, punya kewajiban untuk memastikan Anda selamat dan aman saat menjalankan profesi mulia ini. Oke, kita udah bahas perlindungan hukum yang ada saat ini. Pertanyaannya sekarang, apa kita bisa bikin sistem yang lebih baik lagi? Yuk kita coba lihat ke depan ke beberapa ide untuk membangun sistem yang bisa mencegah masalah ini dari akarnya. Ada beberapa gagasan yang menarik banget loh. Coba bayangin, kalau setiap laporan terhadap guru itu nggak langsung ke polisi, tapi disaring dulu sama Dewan Kehormatan Guru. Atau guru dapat asuransi perlindungan hukum. Terus ada CCTV di kelas sebagai bukti objektif. Bahkan ada usulan kontrak anti-kriminalisasi yang ditandatangani orang tua di awal. Wah, ini langkah-langkah yang proaktif banget kan? Coba lihat perbedaannya. Kelihatan jomplang banget kan? Sistem sekarang ini, di kiri, bikin guru seringkali berjuang sendirian dan posisinya rentan. Nah, sistem baru yang diusulkan, di kanan, itu menciptakan penyaring. Ada bukti objektif, dan yang paling penting, ada dukungan hukum. Ini pergeseran besar, dari yang tadinya reaktif jadi proaktif. Pada akhirnya, semua hukum dan sistem perlindungan ini muaranya cuma satu, ke sebuah pernyataan yang sederhana tapi sangat kuat. Guru itu bukan keset. Menyerang seorang guru yang lagi mendidik itu sama aja dengan menyerang martabat pendidikan kita semua. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan yang cukup tajam untuk kita renungkan bersama. Kalau ada orang tua murid yang melakukan kekerasan ke guru, perlukah hak pendidikan anaknya dicabut? Ini dilema yang berat antara hak anak dan perlindungan martabat guru. Gak ada jawaban yang gampang, tapi ini penting untuk kita pikirkan bareng-barang. Mau dibawa kemana arah pendidikan kita ke depannya?